Bab 201, berhenti di semifinal. Di bawah panggung, Juan dan lainnya tampak tidak senang. Ditarik ke dalam tentara dewa adalah hasil yang paling tidak ingin mereka lihat. Meskipun kedua tim lainnya juga sangat kuat, setidaknya ada harapan untuk menang. Adapun tentara dewa, benar-benar tidak ada harapan. Tidak seperti Juan, Gura yang berada tidak jauh tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak setelah melihat hasil undian. Di antara tiga tim yang tersisa, asalkan tidak bertemu tim dewa, dia yakin bisa masuk final. Dia bahkan lebih gembira melihat bahwa distrik militer Jiangnan diubah menjadi distrik militer Beijing. Dia merasa senang saat membayangkan betapa jeleknya wajah Juan saat pasukan naga cepat dihajar pasukan dewa. Anjing tua sia, kau akhirnya sampai pada hari ini. Gura melirik Juan yang memasang wajah muram tak jauh darinya, lalu tersenyum lebar hingga giginya terlihat. Sayangnya, Tuhan tidak berpihak pada daerah militer Jiangnan kita. Kita hanya bisa berhenti di 4 besar. Juan menghela napas dan menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah reformasi sistem kompetisi tahun ini, bisa masuk semifinal sudah merupakan hasil yang sangat baik, hibur Luan. Kakak, mengapa kalian begitu pesimis? Tidakkah kalian melihat betapa hebatnya penampilan kakak Vincent tadi? Mungkinkah tim kita benar-benar dapat mengalahkan pasukan dewa? Akan sangat menarik melihat kakak Vincent bertarung dengan Sommer nanti. Lawrence berkata dengan penuh semangat. Nora juga berpikir begitu, tetapi dia tidak optimis pada Vincent, melainkan Fang Yu. Setelah menyaksikan keterampilan Fang Yu dengan matanya sendiri, dia memiliki kepercayaan diri yang tak dapat dijelaskan terhadap Fang Yu. Dia selalu merasa bahwa hasil pertarungan yang akan datang tidak akan terduga. Juan tersenyum dan tidak membantah kata-kata Lawrence. Lawrence tidak tahu banyak tentang dunia bela diri, pangkat dan peringkat militer, dan tentu saja tidak mengerti seberapa kuat Sommer dan tentara Dewa Surgawi. Di mata Lawrence, Vincent mungkin sangat kuat. Namun kenyataannya, Vincent bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawan Sommer. Kekuatan Sommer telah lama melampaui tingkat super elit. Dia adalah raja para prajurit. Setelah pengundian, putaran kedua permainan akan segera dimulai. Pertandingan pertama adalah antara unit pedang perak distrik militer Huaibei dan unit bintang distrik militer pusat. Kedua tim tampil sangat kuat di babak pertama dan menyapu bersih lawan-lawannya dengan mudah. Di mata banyak orang, kedua kekuatan ini berimbang. Tentu saja, sebagian besar orang yang menonton pertempuran itu berasal dari daerah militer pusat, jadi mereka tentu saja mendukung daerah militer pusat. Pertandingan ini hebat. Tim Silverblade diakui sebagai juara kedua kali ini, tetapi tim bintang juga telah menunjukkan kekuatan yang hebat sebelumnya. Menurutku, pasukan pedang perak akan menang. Ketika dia berbicara kemarin, dia secara langsung menyatakan perang terhadap pasukan dewa. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, bagaimana mungkin dia berani mengatakan itu? Menurut apa yang kau katakan, satuan naga cepat daerah militer Jiangnan juga sangat kuat. Kemarin, kapten mereka Dao Tian berkata bahwa dia ingin memenangkan tempat pertama. Kalimat ini menyebabkan tawa. Pada saat ini, pasukan pedang perak dan pasukan bintang telah melangkah ke panggung kekuatan naga, dan kompetisi akan segera dimulai. Di medan pertempuran, pasukan naga cepat terdiam. Usai memenangi tim dewa, wajah para anggota tim yang awalnya gembira langsung sumringah. Tentara dewa, membaca namanya saja membuatku merasa tertekan, apalagi melawan mereka secara langsung. Memikirkan cara kejam yang digunakan pasukan dewa dalam menghadapi lawan mereka di ronde pertama, mereka pun merasa takut. Wajah Vincent juga tidak terlihat bagus, tetapi di saat yang sama, dia siap untuk bergerak. Kompetisi distrik militer merupakan acara akbar yang digelar setiap 4 tahun sekali. Setiap prajurit hanya memiliki satu kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara ini dalam kariernya. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan diri Anda di depan banyak orang penting. Vincent selalu berambisi dan ingin terus naik pangkat. Jika memungkinkan, dia bahkan ingin merebut posisi Sommer. Oleh karena itu, terpilih menjadi tentara dewa kali ini mungkin bukan hal buruk baginya. Jika dia bisa bermain dan memenangkan pertandingan kecil untuk tim, masa depannya akan tak terbatas. Lagi pula, lawannya adalah pasukan para dewa. Dengan kekuatanku saat ini, aku mungkin bukan lawan Sommer. Namun, Sommer pasti tidak akan turun ke lapangan secepat ini. Jika aku berhadapan dengan anak buahnya, aku pasti akan menang. Vincent berpikir dalam hati. Fang Yu juga memperhatikan bahwa kelompok pemain ini takut bahkan sebelum pertempuran dimulai. Tetapi dia tidak peduli, dan bahkan tidak berpikir untuk mengatakan apapun untuk memotivasi mereka. Bagaimanapun, dia tidak pernah berpikir untuk mengandalkan kelompok pemain ini. Di atas panggung, kompetisi resmi dimulai. Sama seperti babak pertama, kedua kubu mengeluarkan kartu trufnya di permainan pertama. Pasukan pedang perak mengirim Aston, sementara pasukan bintang mengirim Erta. Saat peluit tanda dimulainya permainan dibunyikan, terdengar sorak-sorai yang luar biasa antusias di tempat kejadian. Star Force harus menang. Di tengah sorak-sorai yang nyaring, Erta bergegas menuju Aston. Menurutmu siapa yang akan menang? Pada saat ini, Luan tiba-tiba berjalan ke Fang Yu dan bertanya dengan lembut. Fang Yu melirik dua orang di lapangan dan menjawab, Aston akan menang. Aston dan Erta keduanya berada pada tahap akhir pembangunan pondasi.
Namun, meskipun keduanya memiliki tingkat kultivasi yang sama, aura kultivasi yang terpancar dari Aston jauh lebih dalam. Ini menunjukkan bahwa Aston lebih kuat dari Erta. Luan mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi, hanya menonton pertempuran di lapangan. Aston dan Erta sudah mulai bertarung. Keduanya telah mencapai puncak gerakan fisik dan keterampilan bertarung. Setiap pukulan dan tendangan sangat kuat, dan ledakan dapat terdengar di udara. Pertarungan antara keduanya sungguh seru dan setiap benturan pasti menimbulkan sorak-sorai yang meriah. Namun seiring berjalannya waktu, gerakan Erta mulai melambat. Jelas saja, setelah serangkaian serangan berintensitas tinggi dan menghindar, kekuatan fisiknya tidak dapat mengimbangi. Pada saat yang sama, darah mengalir dari dahinya dan sudut mulutnya. Jika ini terus berlanjut, dia akan segera tidak mampu bertahan. Namun saat ini, Aston tidak terluka. Dia sangat menyadari bahwa Erta telah mencapai batas kekuatannya, dan auranya meledak sepenuhnya. Boom! Aura seorang master terpancar darinya, menggemparkan para penonton. Pertarungan ini tampaknya seimbang, tetapi sebenarnya, masih ada celah di antara keduanya. Erta akan kalah, kata seorang marsal dengan tatapan terkejut di matanya. Benar saja, Erta di lapangan menunjukkan senyum kecut di wajahnya setelah merasakan momentum amukan yang terpancar dari Aston. Kapten Aston, tampaknya Anda belum berusaha sebaik mungkin sebelumnya. Erta mundur beberapa langkah dan berkata. Aston berkata tanpa ekspresi, apakah kamu ingin terus bertarung? Tatapan mata Erta tampak ragu sejenak, namun segera menampakkan ekspresi tegas. Jika dia mengaku kalah sekarang, dia masih bisa memimpin tim untuk bersaing memperebutkan tempat ketiga nanti. Jika dia tidak mengakui kekalahan, dia mungkin akan terluka parah oleh Aston dan tidak akan pernah bisa tampil di panggung lagi. Secara rasional, ia harus mengakui kekalahan dan memimpin tim menuju akhir yang lebih baik. Namun Erta tidak mau melakukannya. Sebagai seorang prajurit dan seorang pria, ia memiliki darahnya sendiri. Sekalipun dia bukan tandingan Aston, dia akan bertarung sampai saat terakhir. Di hadapan begitu banyak anggota tim dan begitu banyak koleganya di wilayah militer, dia tidak bisa mengakui kekalahan. Erta meraung dan bergegas menuju Aston. Dia memusatkan seluruh tenaga yang tersisa di tubuhnya ke tangan kanannya. Jika serangan ini gagal, aku akan mati. Kapten Erta, ayo. Sorak-sorai penonton pun mencapai klimaks. Menghadapi serangan kekuatan penuh Erta, Aston tetap tenang. Dia mundur selangkah dan juga memusatkan energinya pada tangan kanannya. Dia bisa menghindari serangan itu, tetapi itu tidak perlu. Dia ingin mengalahkan lawannya dengan cara sekeras mungkin. Erta bergegas menuju Aston dan meninjunya. Mata Aston tajam dan dia juga melayangkan pukulan. Dua tinju saling beradu di udara. Boom! Terdengar ledakan keras di panggung Long Wei. Sosok itu terlempar mundur dan jatuh ke tanah sejauh puluhan meter, dengan genangan darah mengalir dari tangan kanannya. Itu Erta. Kapten Erta. Anggota pasukan bintang bergegas ke Long Wei Tai dan mengepung Erta. Aston masih berdiri di sana dengan ekspresi tegas. Darah juga menetes dari buku-buku jari tangan kanannya. Di ronde pertama, pasukan pedang perak dari daerah militer Huaibei menang. Wasit mengumumkan dengan keras. Erta dikalahkan. Terjadi keheningan di antara para penonton. Erta diangkat oleh anggota tim dan perlahan berjalan turun. Pada saat ini, beberapa orang di antara penonton mulai bertepuk tangan. Tepuk tangan pun semakin keras. Meskipun Erta dikalahkan, setidaknya dia tidak mempermalukan daerah militer pusat mereka. Berjuang sampai saat terakhir. Bab 202, hancurkan. Marsekal Luo, bawahanmu sangat baik, sangat pemberani, dan pria sejati. Seorang jenderal berkata kepada Stephen. Stephen mengangguk, tetapi suasana hatinya sedang tidak baik. Erta adalah pemuda paling berbakat di bawah komandonya dan memiliki masa depan cerah. Sekarang dia terluka parah, saya bertanya-tanya apakah itu akan memengaruhi masa depannya. Bahkan setelah Erta terluka parah dan kalah, kompetisi harus tetap dilanjutkan. Aston juga mengalami cedera ringan dan tidak bermain di pertandingan kedua. Namun, kekuatan keseluruhan pasukan pedang perak daerah militer Huaibei pada awalnya lebih kuat daripada pasukan bintang daerah militer pusat. Pada ronde kedua dan ketiga, pasukan Silverblade tidak menemui banyak perlawanan dan menang dengan mudah. 3 lawan 0 lagi. Sejak reformasi, tidak ada skor selain 3-0 dalam kompetisi ini. Luo tua, maafkan aku. Gura memandang Stephen dan tertawa. Dia berkata demikian, tetapi dia tidak menyembunyikan rasa bangga di wajahnya. Stephen merasa sangat sedih, tetapi bagaimanapun juga, dia kalah dalam permainan, jadi tidak ada yang perlu dikatakan. Terlebih lagi, ini adalah karakter Gura. Tak seorang pun yang mengenalnya punya kesan baik tentangnya. Saya memang seperti itu. Saya tidak pernah membanggakan diri dan tidak pernah berbohong. Ketika saya mengatakan bahwa tujuan kami kali ini adalah memenangkan kejuaraan, itu berarti kami memang memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan kejuaraan. Gura berkata kepada pelatih di sebelahnya dengan semangat tinggi. Pasukan di bawah komando beberapa marsal telah dikalahkan, dan pada titik ini mereka hanya bisa tertawa, tidak ada lagi yang bisa dikatakan.
Setelah pertandingan antara daerah militer Huaibei dan daerah militer pusat berakhir, pertandingan berikutnya adalah antara daerah militer Jiangnan dan daerah militer Beijing. Setelah pertarungan sebelumnya antara Aston dan Erta, antusiasme para penonton telah tersulut. Ada lebih sedikit sorotan dalam pertandingan ini, tetapi Sommer mungkin tampil di lapangan. Kebanyakan orang telah mendengar gelar Raja Prajurit, tetapi belum pernah melihat keahliannya secara langsung. Saya seharusnya punya kesempatan untuk melihatnya nanti, kan? Namun tak lama kemudian, pasukan dewa menurunkan para pemain yang turun ke lapangan pada babak pertama. Giant, anggota tim Super Elite. Terdengar desahan dari para penonton. Sayangnya, Sommer masih tidak mau bermain, jadi tidak ada yang menarik untuk ditonton dalam pertandingan ini. Sebenarnya itu hal yang wajar. Lawan kita adalah tim yang lemah seperti Swift Dragon Force. Sommer tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Mengapa kamu terburu-buru? Saat pasukan dewa menghadapi pasukan pedang perak, Sommer pasti akan berada di medan perang. Menunggu zona perang. Setelah melihat Giant yang dikirim oleh tentara Dewa Surgawi, Fang Yu tahu bahwa tidak ada seorang pun di tim yang dapat menandinginya. Jadi, dia memutuskan untuk melakukannya sendiri. Kapten Fang, Dao Tian, serahkan permainan pertama padaku. Pada saat ini, Vincent menghampiri Fang Yu dan mengajukan diri. Vincent sangat gembira saat melihat bahwa bukan Sommer yang datang ke medan perang tentara Dewa Surgawi. Dia tahu bahwa kesempatan yang ditunggunya telah tiba. Hasil hari ini semuanya 3-0. Jika dia bisa turun ke lapangan dan merebut 1 poin dari pasukan dewa, itu pasti akan meninggalkan kesan yang mendalam bagi semua orang yang hadir. Kamu bukan tandingannya. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Wajah Vincent berubah dan dia berkata, Kapten, aku yakin aku punya kekuatan untuk mengalahkannya. Aku harap kau bisa memberiku kesempatan. Keyakinan tidak akan membantumu sama sekali. Jika kamu ingin mengalahkan Giant, kamu harus berlatih keras setidaknya selama 1 atau 2 tahun. Fang Yu berkata dengan tenang. Luan berdiri di samping Fang Yu, memandang Vincent. Perkataan Fang Yu sama sekali tidak bijaksana, yang mana membuat Vincent merasa malu dan kesal. Kamu sengaja menekanku, Vincent berkata sambil menggertakkan gigi, wajahnya muram. Setelah mendengar perkataan ini, tidak hanya Luan, tetapi juga sekelompok anggota tim di belakangnya mengubah ekspresi mereka. Ketika berperang, hal yang paling tabu adalah pertikaian internal. Sekarang saat dia hendak naik panggung, Vincent mengucapkan kata-kata seperti itu secara terbuka. Untuk apa ini? Jika adegan ini dilihat oleh orang lain, daerah militer Jiangnan mungkin akan menjadi lelucon besar. Wajah Luan langsung menjadi gelap dan dia hendak berbicara. Apakah menurutmu aku menekan kamu? Namun Fang Yu berbicara dengan nada tenang. Benar sekali, kau hanya tidak ingin memberiku kesempatan untuk pamer. Vincent mempertaruhkan nyawanya. Sudah berhari-hari dia merasa tertekan sekali. Motivasi yang membuatnya terus maju adalah kompetisi ini. Ia mengira, asal ia mampu bersinar dalam kompetisi, maka segala keluhan yang pernah dideritanya sebelumnya tidak akan berarti apa-apa. Tapi sekarang, Fang Yu sebenarnya tidak membiarkannya bermain. Kali ini, dia tidak tahan lagi. Vincent melotot ke arah Fang Yu dengan mata merah. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, baiklah, jika kamu ingin naik ke panggung, silakan saja. Kapten Dao Tian, Luan tidak setuju dengan pendekatan Fang Yu yang berkompromi terhadap masalah tersebut dan menatap Fang Yu. Fang Yu mengabaikannya dan berkata kepada Vincent, ayo, aku juga berharap kamu bisa mengalahkan lawan sehingga aku bisa menghemat energi. Tampaknya pengakuan paksaku efektif. Ekspresi Vincent mereda dan dia melirik Luan. Lihat saja, aku jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Vincent berbalik dan berjalan menuju panggung kekuatan naga. Kapten Dao Tian, karena menurutmu dia bukan tandingan Giant, kamu seharusnya tidak membiarkannya bermain di lapangan. Luan berkata dengan marah setelah Vincent naik ke panggung. Dia sangat percaya diri. Bagaimana jika saya salah? Tidak masalah. Biarkan dia menunjukkan kemampuannya. Fang Yu berkata dengan malas. Pasukan Dewa Surgawi mengirim Giant. Dan pasukan naga cepat juga mengirim satu-satunya anggota elit mereka, Vincent. Babak pertama cukup menarik. Ini adalah pertarungan antara dua prajurit super elit. Ini adalah satu-satunya ronde yang layak ditonton. Kelompok naga cepat mengeluarkan kartu truf mereka sejak awal. Dan di antara para Dewa Surgawi, ada 3 orang lagi yang lebih kuat dari Giant. Ada banyak diskusi di antara para penonton. Vincent berdiri di atas panggung, menatap Giant dengan ekspresi tegas. Saudara Vincent, kamu harus terus bekerja keras. Wajah Lawrence memerah karena kegembiraan dan dia mengepalkan tangannya. Ketika Juan melihat Vincent naik panggung, ekspresinya sedikit berubah. Awalnya dia mengira Fang Yu akan naik panggung sendiri. Sia tua, dia pasti pemain terkuat di kelasmu, kan? Dia terlihat cukup bagus. Seorang jenderal berbalik dan bertanya. Nama pemain ini adalah Vincent. Saya sudah bertemu dengannya 2 kali sebelumnya. Dia sangat hebat dan memiliki peluang untuk memenangkan permainan ini. Stephen melanjutkan. Juan tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menatap Vincent di lapangan, merasa gugup. Di sisi lain tim naga cepat, para anggota juga menatap Vincent dengan gugup di atas panggung.
Lawannya adalah anggota tentara dewa. Bisakah Vincent mengalahkannya? Giant, peringkat ke-17 dalam daftar militer, dengan pangkat Letnan Jenderal. Dia telah dianugerahi penghargaan prestasi kelas 1 dua kali dan penghargaan prestasi kelas 2. Luan menatap informasi di ponselnya dengan tatapan serius di matanya. Peringkat Giant dalam daftar militer beberapa tingkat lebih tinggi daripada Vincent. Mungkin tidak mudah bagi Vincent untuk mengalahkan Giant. Suasana tenang di pihak pasukan para dewa. Semua anggota tim menatap ke arah panggung dengan mata acuh tak acuh. Mereka bahkan tidak memikirkan menang atau kalah, mereka juga tidak perlu menyemangati rekan satu timnya. Karena tujuan lahirnya tim mereka adalah untuk menang. Dengan peluit, permainan resmi dimulai. Yang paling membuat Vincent percaya diri adalah kemampuan bertarung jarak dekatnya, karena kemampuan bertarung yang ia latih adalah kemampuan unik palsunya, tinju keluarga Huang. Dia menyerbu ke Giant dan menyerang dengan dahsyat. Pukulannya cepat dan luar biasa cepat. Tetapi yang tidak disangkanya ialah reaksi Giant ternyata sama cepatnya, dan dia benar-benar melancarkan semua jurusnya. Giant melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam pick and roll dan serangan balik. Hanya dalam beberapa detik saja, keduanya bertarung lebih dari selusin ronde. Setelah lebih dari selusin putaran, Giant memiliki ekspresi kosong dan tatapan dingin. Namun, Vincent menjadi semakin gugup saat pertarungan berlangsung. Sekarang dia merasakan nyeri pada kedua lengannya. Kekuatan Giant jauh lebih kuat dari yang dia duga. Di bawah serangan cepat ini, setiap serangan masih mengandung kekuatan yang begitu kuat. Keyakinan Vincent berangsur-angsur menghilang. Akibat perubahan mentalitasnya, muncul cacat pada postur tubuh Vincent. Giant memanfaatkan celah ini dan mengambil tindakan. Engah. Vincent dipukul keras di perut, menyemburkan darah dan terlempar mundur. Terdengar seruan dari penonton. Tidak seorang pun menyangka bahwa pemenangnya akan ditentukan dalam waktu pertarungan kurang dari setengah menit. Keduanya jelas merupakan prajurit super elit, mengapa ada perbedaan kekuatan yang begitu besar? Vincent segera bangkit dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan wajahnya menjadi pucat. Pada saat ini, Giant bergegas ke arahnya. Vincent bahkan tidak sempat bereaksi sebelum Giant meninju wajahnya lagi. Boom! Vincent terlempar lagi, jatuh dengan keras ke tanah, dan tidak dapat berdiri lagi. Penonton terdiam sejenak, lalu bertepuk tangan meriah. Inilah kekuatan tentara dewa. Jadi kenapa kalau mereka berdua adalah prajurit super elit? Mereka masih bisa menghancurkanmu. Bab 203, Pertarungan. Para anggota Swift Dragon Corps tampak pucat. Namun Fang Yu tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia telah memperingatkan Vincent, namun Vincent bersikeras pergi ke lapangan untuk dianiaya, dan dia tidak bisa menghentikannya. Cari dua orang untuk menggendongnya turun. Fang Yu berkata kepada anggota tim yang tertegun. Luan tampak sedikit jelek. Dia merasa bahwa Fang Yu seharusnya tidak membiarkan Vincent bermain. Sekarang, Vincent terluka parah dan tidak bisa bermain lagi, dan unit naga cepat juga kalah di permainan pertama, yang mana merupakan peluang terbaik mereka untuk menang. Setelah Vincent dibawa keluar lapangan, wasit segera mengumumkan hasil pertandingan pertama. Hahaha, ini lucu sekali. Kupikir satu-satunya prajurit elit di unit naga cepat itu sangat kuat, tapi ternyata dia sangat rapuh. Jika aku adalah Swift Dragons, aku akan langsung menyerah. Apa gunanya bertarung? Jagoan tim itu langsung terbunuh. Hei, berhentilah menertawakan mereka. Siapapun yang bertemu dengan pasukan dewa akan mengalami nasib yang sama. Ada banyak diskusi di antara para penonton. Somer menatap Fang Yu di kejauhan dan sedikit menyipitkan matanya. Game kedua, saatnya naik panggung, oke. Biarkan saya melihat apakah Anda cukup memenuhi syarat agar saya dapat mengambil tindakan secara pribadi. Pada saat ini, tentara dewa telah mengirimkan pemain untuk putaran kedua. Ada 3 anggota tim, selain Giant yang bermain di pertandingan pertama, yang lainnya adalah wakil Kapten Sui, dan yang lainnya adalah Rizaldi. Sui, seorang prajurit super elit, dengan pangkat Letnan Jenderal, telah memenangkan 6 penghargaan kelas 1. Dan menempati peringkat ke-6 dalam daftar militer. Rizaldi, seorang prajurit super elit, dengan pangkat Letnan Jenderal, telah memenangkan 4 penghargaan kelas 1. Dan menempati peringkat ke-9 dalam daftar militer. Kedua pemain ini jauh lebih kuat dari Giant sekarang. Setelah membaca informasi mereka, Luan menatap Fang Yu dengan ekspresi serius. Dia ingin tahu bagaimana Fang Yu akan memilih pemain untuk bermain. Vincent sekarang terluka parah dan tidak dapat bermain di lapangan. Pemain lainnya bahkan tidak berada pada level yang sama dengan tim lawan. Hanya 2 orang, ikuti aku. Pada saat ini, Fang Yu berbicara. Para anggota tim terdiam. Perkataan Fang Yu terdengar semudah pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Namun faktanya, mereka kini berada di medan perang untuk melawan 3 jenderal tentara dewa. Setelah melihat apa yang terjadi pada Vincent, tidak seorang pun berani berdiri. Mereka sangat jelas tentang kekuatan mereka sendiri, dan mereka akan dipukuli seperti karung pasir oleh lawan mereka saat mereka memasuki lapangan. Melihat tidak ada seorang pun yang bersedia maju, Fang Yu secara acak memilih 2 anggota tim. Kalian berdua, ikuti aku ke panggung.
Jangan pernah berpikir untuk menolak. Menolak sama saja dengan tidak mematuhi perintah. Setelah Fang Yu selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju panggung. Kedua pemain yang dipanggil tampak pucat dan kakinya terasa lemas. Melihat ketiga anggota tim dewa yang sudah berdiri di atas panggung, mengenakan seragam putih perak, mereka hanya bisa merasakan jantung mereka berdebar-debar. Tetapi Fang Yu telah menyampaikan maksudnya, dan mereka tidak punya pilihan selain naik ke panggung. Jadi, di bawah tatapan simpatik rekan satu tim lainnya, kedua anggota tim itu berjalan ke panggung Long Wei dengan gemetar. Luan tidak menyangka Fang Yu memilih orang begitu saja, dan wajahnya menjadi serius. Meskipun dia memiliki informasi Fang Yu di tangannya, Fang Yu selalu memberinya perasaan tidak dapat diprediksi. Jadi, dia tidak tahu apa yang akan terjadi dan hanya bisa menunggu. Jangan malu-malu, kamu tidak perlu berusaha keras nanti. Fang Yu merasa agak lucu melihat kedua anggota tim berjalan menuju tempat eksekusi. Kudengar pria jelek yang berdiri di tengah adalah kapten dari unit naga cepat. Namanya Dao Tian. Aku merasa aura kultivasinya hampir sama dengan milikku. Bisakah dia menjadi kapten? Siapa tahu, anggap saja ini lelucon. Pasukan pedang perak melawan pasukan dewa akan menjadi sorotan. Orang-orang yang menonton perkelahian itu tidak menganggap serius Fang Yu dan dua orang lainnya. Menurut mereka, setelah Vincent dikalahkan dengan mudah, tidak ada yang menarik tentang permainan ini. Tidak diragukan lagi bahwa tiga orang dari Swift Dragon Corps di panggung akan dipukuli. Sia tua, jagoan timmu ada di lapangan. Aku harus melihatnya dengan saksama. Gura memandang Juan yang tidak jauh dari sana, dengan senyum sinis di wajahnya, dan berkata dengan keras. Juan tampak serius dan mengabaikan Gura. Beberapa jenderal lain juga melihat sosok Fang Yu di panggung Long Wei. Mereka semua ingin tahu kemampuan apa yang dimiliki prajurit bawaan yang dipilih Juan ini. Di panggung Long Wei, peluit berbunyi dan permainan dimulai. Ketiga anggota tentara dewa memiliki tatapan tajam di mata mereka, dan aura mereka meledak sepenuhnya. Aura ketiga tuan itu meledak pada saat yang sama, dan kekuatan itu cukup untuk membuat orang merasa tercekik. Kedua anggota tim yang berdiri di samping Fang Yu kakinya gemetar dan hampir jatuh ke tanah. Tetapi pada saat ini, mereka merasakan angin sejuk lewat. Melihat lebih dekat, Fang Yu sudah bergegas keluar. Dalam sekejap, sosok Fang Yu muncul di depan Giant. Aku tidak ingin membuang waktu, jadi aku tidak akan memberimu kesempatan untuk pamer. Maaf, Fang Yu berkata ringan, dan pada saat yang sama meninju Giant. Wajah Giant berubah, dan sudah terlambat untuk menghindar, jadi dia harus mengulurkan tangan kanannya, mencoba memegang seluruh tubuh Fang Yu. Boom! Dengan suara keras, seluruh tulang tangan kanan Giant patah dan dia terlempar dengan cepat. Wakil Kapten Sui yang berada di sampingnya adalah orang pertama yang tersadar. Dia meraung, memadatkan energi sejatinya di tangan kanannya, dan menyerang Fang Yu dari belakang. Fang Yu segera berbalik, mengangkat kaki kanannya, dan melesat maju. Kecepatan Sui telah mencapai batasnya, tetapi Fang Yu masih lebih cepat darinya. Dia jelas menyerang terlebih dahulu, tetapi kaki kanan Fang Yu menendang perutnya lebih cepat lagi. Engah! Sui memuntahkan seteguk besar darah dan terbang keluar seperti bola meriam. Dalam sekejap mata, dua rekan satu timnya terbang keluar, dan Rizaldi yang tersisa bahkan belum bereaksi. Tetapi saat ini, Fang Yu sudah berdiri di depannya. Setelah kau turun, ingatlah untuk memanggil kaptenmu. Fang Yu tersenyum tipis dan menepukkan telapak tangan kanannya ke depan. Wajah Rizaldi menjadi pucat, dia menggertakkan giginya, dan mengumpulkan energi sejatinya di depan tubuhnya sebagai penghalang. Boom! Dengan suara keras, ki sejati yang digunakan Rizaldi untuk melindungi tubuhnya langsung hancur, dan dia terjatuh. Luas Long Wei Tai sekitar 100 meter persegi. Ketiga orang yang terpental itu semuanya jatuh ke tanah di luar Long Wei Tai. Pada saat itu, seluruh dunia terdiam. Dua anggota tim di panggung, penonton di bawah, komandan di kursi, dan anggota tim dari pasukan lain. Semua orang menatap dengan mata terbelalak, menatap Fang Yu yang berdiri dengan tenang di panggung kekuatan naga, hanya ada kengerian dan ketidakpercayaan di mata mereka. Ini, apa yang terjadi? Apakah saya sedang bermimpi? Hanya dalam waktu kurang dari 10 detik, tiga anggota elit super tentara dewa dikalahkan. Ini bukan sekadar masalah mengalahkan mereka. Ketiga pemain itu malah dipukul dan dilempar keluar seperti bola. Setelah penonton terdiam sejenak, terdengarlah ledakan seru. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku hanya melihat ponselku. Ada yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Jangan tanya, aku sedang menatap panggung dan tidak melihatnya dengan jelas. Dao Tian ini, terlalu menakutkan. Ini. Di kursi marsal, Stephen menatap kosong ke arah Fang Yu, lalu menatap Juan di sampingnya. Dia mengira Dao Tian memiliki kualitas yang luar biasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa kualitas yang luar biasa ini akan begitu mencengangkan. Kalahkan tiga jenderal tentara dewa dalam beberapa detik. Betapa hebatnya kekuatan ini. Pada saat ini, Juan mencoba untuk tetap tenang, tetapi napasnya menjadi jauh lebih berat. Inilah sebabnya dia mengundang Fang Yu dengan segala cara dan meskipun ada keraguan.
Tetapi meskipun dia memiliki perkiraan mengenai kekuatan Fang Yu, dia tetap sangat terkejut saat melihat Fang Yu beraksi dengan mata kepalanya sendiri. Terlalu kuat, sungguh terlalu kuat. Lawrence yang berdiri di sampingnya sudah tercengang. Giant, yang telah melukai Vincent dengan parah, benar-benar terlempar oleh Fang Yu. Dia tiba-tiba merasa bahwa pemahamannya sebelumnya tentang Fang Yu adalah kesalahan besar. Gura, yang duduk lebih jauh, tidak bisa lagi tertawa dan ekspresinya kaku. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang prajurit bawaan bisa begitu kuat. Pemenang ronde ini adalah Swift Dragon Force. Wasit mengumumkan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Lalu sang wasit memandang ke arah tentara surgawi dan hendak berbicara. Tetapi saat ini, Sommer sudah berjalan ke atas panggung. Kita bisa langsung memulai putaran ketiga. Sommer menatap wasit dan berkata dengan nada dingin. Babak ketiga dimulai. Wajah wasit berubah dan dia mengumumkan dengan cepat, lalu berbalik dan berlari meninggalkan panggung Long Wei. Sommer ada di atas panggung. Seruan penonton datang silih berganti dan tidak dapat dihentikan sama sekali. Apakah prajurit Raja Sommer akhirnya akan mengambil tindakan? Mereka telah menunggu begitu lama, menantikan momen ini. Dao Tian, aku sangat penasaran dengan rahasia apa yang kamu sembunyikan. Sommer menatap Fang Yu dengan mata dingin dan bertanya. Bukankah kalimat ini kebalikannya? Aku tidak punya rahasia, tapi kamu punya banyak rahasia. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, ekspresi Sommer sedikit berubah. Dari mana kamu mendapatkan warisan istana Xian? Wajah Fang Yu tiba-tiba berubah dingin dan dia bertanya dengan tatapan tajam. Merasakan niat membunuh Fang Yu, jantung Sommer berdebar kencang. Dia benar-benar merasa takut. Jangan panik, kau pasti lebih kuat dari anak ini. Tenanglah dan kalahkan dia. Mengenai mengapa dia tahu tentang istana Xian, kita bisa mencari tahu nanti. Sebuah suara tua terdengar di telinga Sommer. Boom! Sommer menjadi tenang, dan momentum luar biasa meledak dari tubuhnya. Saya butuh lawan yang kuat untuk membantu saya menembus batas martial honor. Anda adalah target yang bagus. Sommer adalah seorang pembunuh, mengulurkan tangan kanannya dan menebas ke depan. Di udara, sebuah pisau besar yang terbentuk dari energi sejati yang terkondensasi muncul dan menebas langsung ke arah Fang Yu. Boom! Seluruh Long Wei Tai berguncang. Bab 204, Kekuatan Sommer. Apa? Sebuah retakan besar muncul di platform kekuatan naga yang terbuat dari batu besi hitam, dan kerikil beterbangan di mana-mana. Para penonton yang ada di sana berteriak kaget dan mundur beberapa langkah karena takut terluka secara tidak sengaja. Apakah ini kekuatan Sommer? Kekuatan satu serangan saja sangat mengerikan. Di panggung Long Wei, mata Sommer dingin dan dia berbalik untuk melihat ke arah lain. Fang Yu berdiri sekitar 100 meter darinya. Sommer menendang kakinya dengan keras, dan tubuhnya terangkat ke udara seperti seekor elang, terbang di udara. Di udara, Sommer menamparkan telapak tangannya ke arah Fang Yu berada. Suatu kekuatan besar menekan Fang Yu. Bahkan para penonton di sana dapat merasakan tekanan udara di sekitar mereka tiba-tiba turun, dan mereka merasa tercekik. Kekuatan telapak tangan ini mungkin cukup untuk menghancurkan gunung. Boom! Tempat di mana Fang Yu berada tiba-tiba tenggelam beberapa inci. Jejak telapak tangan besar muncul di platform Long Wei yang awalnya datar. Di udara, Sommer, mengenakan seragam tim putih perak, memiliki rambut hitam berkibar, mata tajam, dan semburan cahaya yang memancar dari tubuhnya. Dia tampak bagaikan prajurit dewa yang turun dari langit, penuh kekuatan. Adegan ini sungguh mengejutkan. Ya Tuhan, para hadirin membuka mulut mereka, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, yang ada hanya keterkejutan di mata mereka. Saya selalu mendengar bahwa Raja Prajurit Sommer sangat sakti, tetapi itu hanya apa yang saya dengar saja dan saya tidak tahu seberapa saktinya dia. Sekarang setelah mereka menyaksikan kekuatan Sommer dengan mata kepala mereka sendiri, semua orang sepenuhnya yakin dengan gelar Raja Prajurit. Terlalu kuat. Tepat saat para penonton berseru kaget, Sommer di udara mengerutkan kening. Pada saat ini, Fang Yu berdiri di tengah jejak telapak tangan. Kedua kakinya tertekan ke tanah, tetapi tidak ada luka yang terlihat di tubuhnya. Dia benar-benar menggunakan tubuhnya untuk menahan pukulan itu. Tubuh fisik anak ini luar biasa. Kau bisa tahu dari fakta bahwa dia baru saja mengalahkan 3 rekan setimu. Suara lelaki tua itu terdengar di telinga Sommer. Memangnya kenapa kalau tubuhnya begitu kuat? Aku bisa saja meledakkannya sampai berkeping-keping. Sommer bertanya dengan tatapan dingin. Benar sekali. Tidak peduli seberapa kuat tubuh seseorang, ia memiliki batasnya. Kau dapat menyerangnya sebanyak yang kau mau. Akan selalu ada saat di mana ia tidak dapat bertahan. Tapi kamu harus berhati-hati terhadap serangan baliknya. Kamu sudah melihat seberapa cepat dia sebelumnya. Jika kau membiarkan anak ini mendekatimu, mengingat kekuatan fisiknya, kau mungkin akan mendapat masalah, kata lelaki tua itu. Sommer tidak mengatakan apa-apa lagi dan menghantamkan telapak tangannya lagi ke arah posisi Fang Yu. Boom! Terdengar suara keras lainnya. Jejak telapak tangan di panggung Long Wei tenggelam lagi. Namun Fang Yu masih berdiri di sana dengan ekspresi acuh tak acuh, tampaknya tidak terpengaruh oleh apapun. Akan tetapi,
karena posisi tempatnya berdiri cekung, orang-orang yang hadir tidak dapat lagi melihat Fang Yu. Dao Tian itu hilang. Apakah dia sudah? Dia pasti hancur berkeping-keping. Bahkan arena yang terbuat dari batu besi hitam tidak dapat menahan telapak tangan Somer. Bukankah ini aturan kompetisi bahwa kamu tidak bisa membunuh lawanmu? Orang-orang di antara penonton berbicara dengan suara pelan. Di zona pertempuran yang menanti, tempat pasukan guntur berada, ada keheningan. Luan menatap Somer di udara dengan ekspresi serius dan tatapan mata yang rumit. Somer selalu menjadi idolanya, dan kekuatan yang ditunjukkan oleh Somer sesuai dengan harapannya sebelumnya. Tetapi sekarang, dia tidak bisa bersemangat sama sekali. Jauh di lubuk hatinya, dia masih berharap Fang Yu dapat mengalahkan Somer, meski harapannya tipis. Sementara itu, Juan memiliki ekspresi serius di wajahnya. Kekuatan yang ditunjukkan Somer sungguh sangat mengerikan. Lagi pula, Somer tidak punya niat untuk menunjukkan belas kasihan. Ada aturan paling mendasar dalam kompetisi distrik militer, yaitu pihak yang bertikai tidak boleh saling membunuh. Tetapi serangan Somer yang bengis dan aura pembunuh yang terpancar dari tubuhnya menunjukkan bahwa ia ingin membunuh Fang Yu. Juan mengerutkan kening saat dia mengingat reaksi Fang Yu saat pertama kali melihat gambar Somer. Apakah benar-benar ada kebencian antara Fang Yu dan Somer? Di udara, menatap Fang Yu yang masih berdiri di sana, pupil mata Somer sedikit menyusut. Tampaknya tingkat serangan ini benar-benar tidak berpengaruh pada Fang Yu. Kalau begitu, Somer menendang kakinya dan tubuhnya terus bangkit. Saat ia bangkit, ia melantunkan mantra dan membuka lengannya. Dalam sekejap, bola ki sejatis ukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan terkondensasi di depannya. Hanya dalam belasan detik, ratusan di antaranya mengembun. Dilihat dari kejauhan, energi sejati ini mengandung energi yang kuat bersinar seperti bintang. Teknik bintang terbang. Mata Somer dingin saat dia mengucapkan dua kata. Pada saat yang sama, dia mengayunkan lengannya ke depan. Ratusan kibulat emas di depannya terbang ke arah Fang Yu seperti meteor. Puluhan bayangan keemasan muncul di langit, tampak amat cemerlang. Dentuman, dentum, dentum. Beberapa detik kemudian, semua bintang terbang ini jatuh di posisi Fang Yu, menimbulkan ledakan dahsyat. Seluruh Long Wei Tai berguncang, puing-puing beterbangan dan asap serta debu mengepul. Somer berada di udara, menyipitkan matanya, menatap panggung kekuatan naga di bawah yang penuh dengan lubang. Dia masih bisa merasakan aura Fang Yu yang tidak melemah sedikitpun. Jelas, serangan ini masih tidak berpengaruh pada Fang Yu. Di dunia ini, ternyata ada kultivator dengan tubuh seperti itu. Suara lelaki tua itu terdengar di telinga Somer, nadanya terkejut. Saya ingat Anda pernah berkata bahwa dahulu kala di dunia kultivasi abadi, ada orang yang mencapai kesucian dalam daging. Kata Somer. Itu hanya legenda. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Memang ada yang aneh dengan anak ini. Jangan menahan diri lagi. Singkirkan dia secepatnya, kata orang tua itu. Aku mengerti, tapi tidak ada gunanya jika pertarungan berakhir terlalu cepat. Itu hanya untuk bersenang-senang, Somer berkata dengan ringan. Pada saat ini, di panggung Long Wei, Fang Yu berdiri di sebuah lubang yang baru saja diledakkan, dan mengulurkan tangan untuk menepuk debu dari pakaiannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Somer di udara dengan tatapan agak dingin di matanya. Boom! Fang Yu mendorong kakinya keras dan melesat ke langit bagaikan bola meriam. Sesosok tubuh melesat keluar dari asap dan debu, menuju langsung ke arah Somer di udara. Ketika para penonton melihat adegan ini, wajah mereka berubah. Itu Dao Tian. Dao Tian belum mati. Somer di udara sedang berkomunikasi dengan lelaki tua di tubuhnya. Ketika dia merasakan napas mendekat, ekspresinya berubah sedikit. Dia menundukkan kepalanya, menatap Fang Yu yang berlari ke arahnya, dan tersenyum dingin. Turun. Somer menempelkan kedua telapak tangannya dan menekan ke bawah. Sebuah bola energi tembus pandang muncul di kehampaan, menekan seperti tembok. Menghadapi dinding udara ini, Fang Yu meninju dengan wajah tanpa ekspresi. Boom! Sebuah lubang besar langsung meledak di dinding yang terbentuk oleh energi yang terkondensasi. Dalam sekejap, Fang Yu melewati dinding udara dan tiba di depan Somer. Apa gunanya melayang di udara sepanjang waktu? Bukankah tujuan kompetisi distrik militermu adalah untuk bertukar keterampilan bertarung? Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Saat dia berbicara, tangan kanan Fang Yu tiba-tiba menghantam dada Somer. Wajah Somer sedikit berubah dan dia segera melangkah mundur. Wuss! Tinju itu melayang di udara dan menimbulkan ledakan dahsyat. Gerakan Somer sangat cepat dan dia tidak terkena pukulan secara langsung. Meskipun demikian, dia masih merasakan suatu kekuatan besar datang ke arahnya. Boom! Dengan suara keras, Somer terkena pukulan keras dan terlempar mundur. Itu hanya pukulan, tapi sangat kuat. Sambil terbang mundur, Somer menatap Fang Yu dengan tatapan sedikit terkejut di matanya. Pada saat yang sama, suara aneh tiba-tiba datang dari punggungnya, dan sepasang sayap yang terkondensasi oleh energi sejati menyebar. Somer segera menenangkan tubuhnya dan mengepakkan sayap di punggungnya dengan lembut. Ini adalah sayap yang terbentuk dari kondensasi energi sejati. Seseorang berseru.
Pelepasan ki sejati hanya dapat dikuasai oleh mereka yang berada di atas level Grandmaster. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat kehormatan bela diri atau lebih tinggi yang dapat menggunakan ki sejati untuk berubah wujud menjadi objek. Dan untuk menjadi seperti Somer, menggunakan ki sejati untuk mengubah sayap guna meningkatkan kelincahan di udara memerlukan tingkat kultivasi yang sangat tinggi untuk dapat melakukannya. Somer benar-benar monster, usianya baru 26 tahun, tetapi dia sudah mencapai tingkatan yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh kebanyakan prajurit seumur hidup mereka. Kata Stephen dengan penuh emosi saat dia menatap Somer. Somer melebarkan sayapnya dan menatap Fang Yu yang tidak jauh, dengan cahaya dingin di matanya. Dao Tian, karena kamu sangat penasaran dengan istana Xian kami, maka aku akan menunjukkan kepadamu metode rahasia istana Xian. Somer berkata dengan suara dingin. Saat dia berbicara, gumpalan energi sejati berwarna ungu bangkit dari tubuh Somer dan melingkupinya. Api ungu, nyalakan. Somer mengucapkan beberapa patah kata, dan energi sejati berwarna ungu yang melilit tubuhnya langsung terbakar. Bab 205, hancurkan dengan satu pukulan. Gumpalan api ungu, seperti naga api, melingkar dan bergerak di sekitar tubuh Somer. Somer berdiri di sana dengan ekspresi acuh tak acuh. Teknik rahasia istana Xian merupakan jurus pembunuh terkuat yang dimilikinya. Api ungu ini tampak tidak berbeda dengan api lainnya, tetapi sebenarnya, api ini mengandung kekuatan penghancur yang paling mengerikan di dunia. Makhluk hidup apapun yang tersentuh sedikit saja dari api ungu itu, meski hanya percikan, akan langsung terkikis oleh kekuatan pemusnahan. Api ungu akan menggunakan kekuatan hidup makhluk hidup sebagai bahan bakar dan membakar dengan cepat hingga kekuatan hidup makhluk hidup tersebut habis terbakar. Melihat api ungu menyala di tubuh Somer, para penonton berseru lagi. Banyak dari mereka telah melihat rekaman Somer sedang menjalankan misi dan tahu bahwa ini adalah kartu truf Somer. Api ungu yang menyala ini dapat membakar tank berlapis baja paduan titanium menjadi abu dalam waktu yang sangat singkat. Sekarang, Somer menghadapi Dao Tian dan benar-benar menggunakan trik ini. Apakah dia ingin membunuh Dao Tian? Ketika kedua pihak di lapangan menunjukkan niat membunuh, dalam keadaan normal, wasit harus keluar untuk menghentikannya. Namun, kedua orang di atas panggung terlalu kuat, dan wasit tidak berani mendekat, apalagi menghentikan mereka. Setelah melihat api ungu menyala di tubuh Somer, aura Fang Yu tiba-tiba meningkat. Pupil matanya bersinar merah, dan niat membunuh yang kuat meledak. Anda memang telah memperoleh warisan istana Xian. Fang Yu berkata, nadanya sedingin es. Kamu tampaknya penuh kebencian terhadap istana Xian. Somer tiba-tiba tersenyum, aku benar-benar penasaran, kamu sebenarnya apa? Kau akan segera tahu. Fang Yu berkata dengan dingin, dan sosoknya langsung menghilang dari tempatnya. Detik berikutnya, Fang Yu muncul di depan Somer. Beraninya kau mendekatiku. Kalau begitu korbankan kekuatan hidupmu untukku. Somer tersenyum dingin dan mengarahkan telapak tangan kanannya ke depan. Api ungu yang mengelilingi tubuhnya segera menyerang Fang Yu. Ekspresi Fang Yu dingin, dan auranya tiba-tiba meledak. Boom! Suatu kekuatan dahsyat terpancar dari Fang Yu, dan gumpalan api ungu hampir tertiup angin. Somer yang berada dekat Fang Yu terlempar ke belakang karena kekuatan itu. Sayap di punggungnya mengepak liar, tetapi dia hampir tidak dapat menjaga tubuhnya tetap stabil. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya memiliki kultivasi seorang prajurit bawaan, bagaimana dia bisa melepaskan energi sejatinya? Wajah Somer sedikit berubah, dan dia merasa ngeri. Fang Yu tidak hanya mampu melepaskan energi sejatinya, tetapi energi sejatinya juga sangat kuat. Dia hampir mampu menghancurkan api ungu hanya dengan energi sebenarnya yang keluar dari tubuhnya. Somer belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Jangan panik, tetap fokus. Orang tua itu mengingatkan dengan keras. Saat Somer sadar, Fang Yu telah muncul di depannya lagi. Fang Yu dipenuhi dengan niat membunuh dan meninju kepala Somer. Wajah Somer berubah, dia menggertakkan giginya, dan menepukkan telapak tangannya dengan keras. Wus! Cahaya keemasan menyala, dan sosok Somer muncul 100 meter jauhnya. Pukulan Fang Yu meleset. Boom! Namun beberapa ratus meter dari arah pukulannya, sebuah bukit hancur. Fang Yu berbalik, melihat ke arah Somer lagi, dan bergegas ke arahnya. Somer sudah sedikit panik saat ini, dan melantunkan beberapa mantra. Puluhan api ungu kembali menyala di tubuhnya. Tatapan matanya tajam dan dia mengangkat tangannya. Puluhan api ungu menyatu membentuk seekor naga api raksasa. Naga api yang dipadatkan oleh api pemusnahan. Dao Tian, mati. Somer meraung dan mengayunkan tangannya ke depan. Seluruh naga api bergegas menuju Fang Yu. Fang Yu saat ini sudah sangat dekat dengan Somer, dan tanpa menghindar, dia langsung ditenggelamkan oleh naga api itu. Secercah cahaya melintas di mata Somer. Kali ini, Fang Yu tidak dapat bertahan. Dao Tian ditelan oleh api itu. Ya ampun, api itu bahkan bisa membakar tank lapis baja menjadi abu. Somer benar-benar membunuh seseorang dalam kompetisi distrik militer. Ini terlalu kejam. Terjadi keributan di antara para penonton, dan sebagian besar orang memandang api ungu yang menyala di langit dengan ngeri. Meski mereka jauh, mereka masih bisa merasakan hembusan udara panas yang datang.
Luan menatap api ungu di langit, wajahnya pucat. Dia telah melihat banyak video tentang Somer sebelumnya, jadi dia tentu tahu betapa mengerikannya api ungu ini. Fang Yu ditelan oleh bola api ungu yang sangat besar, dia dalam bahaya besar. Pada saat yang sama, Luan tidak menyangka bahwa itu hanya sebuah kompetisi, tetapi Somer benar-benar akan menggunakan jurus mematikan seperti itu untuk menghadapi Fang Yu. Di udara, Somer diam-diam menatap api ungu yang menyala di depannya, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Jika kamu melakukan ini, bukankah kamu akan membunuhnya secara langsung? Suara lelaki tua itu terdengar di telinga Somer. Jadi apa? Aku akan membunuhnya jika aku mau. Somer berkata dengan tenang. Perasaan krisis yang dibawa Fang Yu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Semenjak ia menerima warisan dari Istana Ziyan pada usia 8 tahun, ia telah mengalami kemajuan pesat, selalu melampaui rekan-rekannya dan tidak pernah mengalami kemunduran apapun. Sanjungan, ujian dan penghormatan yang diterimanya selama bertahun-tahun telah membuatnya tidak dapat menoleransi provokasi sekecil apapun. Dan Dao Tian yang tiba-tiba muncul ini benar-benar bisa membuatnya merasa takut dan panik. Harus dihilangkan. Dia tidak akan mengizinkan orang seperti itu ada di Tiongkok. Jangan membunuhnya, setidaknya sampai kau mendapatkan metodenya untuk mengolah tubuh fisikmu. Jika tubuh fisikmu dapat diolah menjadi sekuat miliknya, itu akan sangat bermanfaat bagimu. Kata orang tua itu. Apa gunanya latihan fisik? Bukankah Dao Tian ini terbakar menjadi abu oleh api unguku? Somer mencibir. Tepat saat keduanya tengah berbincang, aura yang amat mengerikan tiba-tiba meletus. Wajah Somer berubah dan dia melihat ke depan. Boom! Terdengar suara ledakan keras. Bola api ungu itu tiba-tiba pecah. Fang Yu berdiri di udara, dengan kimerah muda memancar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, lengan dan lehernya yang terekspos bersinar samar dengan cahaya kemasan. Ini, bagaimana ini mungkin? Wajah Somer berubah total. Dia tidak pernah dapat membayangkan bahwa setelah sepenuhnya ditelan oleh api ungu, Fang Yu ternyata tidak terluka. Api ungu mengandung kekuatan pemusnahan. Itu dapat menghancurkan semua kehidupan. Semua orang di Istana Ziyan pantas mati. Suara Fang Yu sangat dingin, datang dari jauh dan perlahan mendekat. Saat kata terakhir muncul, dia sudah berada di depan Somer. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya, mengumpulkan energi sejatinya, dan meninju dada Somer. Boom! Saat Fang Yu mengepalkan tinjunya, seluruh ruang tampak terdistorsi dan tekanan udara turun ke titik ekstrim. Aura teror yang menyesakkan terpancar dari tinju ini. Wajah Somer berubah drastis, dan dia menangkupkan kedua tangannya, mencoba menggunakan flash step lagi untuk menghindari pukulan itu. Namun, tangannya sudah tertutup, dan Shining Step mulai bekerja. Tetapi tinju Fang Yu mengenainya tepat pada 0,1 detik sebelum tubuhnya menjauh. Retakan. Saat tinju itu menyentuh dada Somer, Somer dengan jelas mendengar suara tulang remuk. Bukan hanya tulang dada, tetapi menyebar seperti reaksi berantai. Dari tulang dada, ke tulang rusuk, sampai ke tulang belakang. KKK. Hanya dalam 2 detik, semua tulang di tubuhnya hancur. Pada saat yang sama, dia terbang seperti bola meriam. Melihat pemandangan ini, suasana hening seketika. Segala sesuatu terjadi begitu cepat sehingga kebanyakan orang bahkan tidak bereaksi. Hanya beberapa detik yang lalu, Fang Yu jelas ditelan oleh naga api ungu besar. Namun beberapa detik kemudian, Somer pingsan. Situasinya berubah begitu cepat, sampai-sampai otak siapapun menjadi kosong. Boom! Somer menghantam tanah dengan keras ratusan meter jauhnya, menciptakan lubang besar. Dia terjatuh ke tanah, rasa sakit di tubuhnya hampir membuatnya pingsan. Hampir semua tulang di tubuh hancur dalam sekejap. Somer bahkan tidak bisa menggerakkan lehernya. Dia hanya bisa membuka matanya lebar-lebar dan menatap langit. Yang ada di matanya hanyalah kesakitan dan ketakutan yang tak berujung. Baru 1 jam yang lalu, dia tidak akan pernah menyangka bahwa dia akan berakhir seperti ini 1 jam kemudian. Dia adalah anak takdir, dia adalah senjata perang yang tajam, dia adalah raja prajurit Somer. Namun kini, semuanya telah hilang. Pukulan Fang Yu menghancurkan semua tulangnya dan membuatnya menjadi lumpuh. Mimpinya, ambisinya, semuanya berakhir. Siapa dia? Siapa dia? Selain penyesalan yang tak berujung, hati Somer dipenuhi dengan kebingungan. Mengapa ada orang-orang hebat seperti itu di dunia ini? Sebelum hari ini, dia pikir dia cukup kuat dan tidak mempunyai banyak saingan di Tiongkok. Namun kini, dia terbaring dalam lubang yang sangat besar, menderita sakit yang paling luar biasa di dunia. Bersambung.